Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 387. Ketika dia kembali lagi, emosi Tong Wenchang jauh lebih stabil. Melihat Ye Yuan yang masih menutup matanya dan beristirahat, dia mencibir dingin dan kembali ke platform operasinya. Pertandingan ketiga, mulailah. Tong Wenchang tidak segera mulai tetapi menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya sebelum mulai minum obat. Ramuan obat sudah disiapkan. Sang alkemis hanya perlu mengeluarkannya sesuai dengan formula pil, kemudian mengubahnya menjadi embrio obat, dan itu akan berhasil. Ini tentu saja bukan sesuatu yang sulit bagi Tong Wenchang. Tak lama kemudian, Tong Wenchang selesai mengeluarkan ramuan obat, tetapi kemudian dia melihat Ye Yuan pada beberapa dorongan jahat. Dengan pandangan sekilas ini, dia tanpa sadar memiliki dorongan untuk memuntahkan darah lagi. Ye Yuan orang ini sebenarnya menutup matanya untuk beristirahat lagi. Dia sudah ramai untuk waktu yang lama, dan Ye Yuan sebenarnya belum mulai bekerja. Ya dewa, DP Anda benar-benar harus postur seperti itu. Pertama kali seperti ini, yang kedua seperti ini, dan yang ketiga masih seperti ini. Abaikan dia, aku hanya harus melakukan hal-hal sesuai dengan ritmeku sendiri. Dia hanya Grandmaster Alkimia kelas menengah, tidak mungkin untuk memperbaiki pil naga peledak yang meningkat. Tong Wenchang berulang kali menasihati dirinya sendiri. Setelah mengucapkannya diam-diam selama 10 kali, emosi Tong Wenchang akhirnya agak stabil. Kali ini, dia bersumpah untuk tidak melihat Ye Yuan lagi. Sekitar 1 jam kemudian, penyempurnaan embrio obat Tong Wenchang sudah berakhir. Tepat pada saat ini, Ye Yuan akhirnya pindah. Dia datang sebelum platform operasi dan langsung menghancurkan dan mencampur obat-obatan roh bersama-sama. Kemudian dia mulai memperbaiki embrio obat langsung. Ada dispensasi obat seperti itu. Dia bahkan tidak menimbangnya. Sialan aku. Hari ini, aku benar-benar memperluas cakrawalaanku. Jika Jiking ini dapat menyaring pil naga meledak yang meningkat seperti ini, maka kita, para raja semasi alkimia ini, benar-benar harus melompat ke sungai dan membunuh diri. Kamu harus menahan kata-katamu sedikit. Jiking ini telah berturut-turut menciptakan 2 keajaiban secara berturut-turut. Kamu yakin dia tidak bisa menciptakan keajaiban lain? Gaya pembagian obat sekali lagi membuat semua orang tercengang. Tapi Ye Yuan sudah sepenuhnya memasuki kondisi saat ini, dan sama sekali tidak peduli dengan segala sesuatu di dunia luar. Selanjutnya adalah penyulingan embrio obat. Itu hanya untuk melihat jari-jari Ye Yuan bergerak seperti hantu, menyelesaikan penyempurnaan embrio obat dengan kecepatan ekstrim. Semua orang terkejut karena terkejut. Ye Yuan benar-benar selesai menyempurnakan embrio obat pada saat yang sama dengan Tong Wenchang. Ini, tingkat keterampilan apa ini? Aku benar-benar menambah pengetahuanku hari ini. Ternyata menyiapkan obat dan menyempurnakan embrio obat sebenarnya bisa dilakukan seperti ini. Sebelumnya, aku masih khawatir bahwa keterampilan Jiking dalam latihan yang sebenarnya akan kurang. Sekarang, sepertinya kekhawatiran ini benar-benar tidak pantas. Iya, jika menyiapkan bahan dan menyempurnakan embrio obat sama-sama baik, maka Jiking benar-benar terlalu menantang surga. Apakah ada masalah atau tidak, kita akan tahu sebentar lagi. Jika perbandingan porsinya salah, bahkan jika Jiking adalah reinkarnasi dari seorang Buddha surgawi, juga tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat jadi. Dia mulai. Petik 2. Semua orang menahan napas, ingin melihat apakah ada tindakan mengejutkan akan muncul sekali lagi ketika Ye Yuan memperbaiki pil. Ye Yuan secara alami tidak akan mengecewakan mereka. Tri Origins Seni Samsara, aktifkan. Api tungku meningkat tajam. Sosok Ye Yuan menghilang dari tempat aslinya. Pada saat yang sama, Sovereign Star Abyss yang matanya terpejam membuka matanya tiba-tiba dan menatap lekat-lekat ke arah Ye Yuan. Metode pemurnian apa ini? Sangat tangguh. Tidak pernah terdengar. Bagaimana pil penyulingan ini? Ini hanya melakukan teknik gerakan. Tidak? Tunggu, aku merasa bahwa metode pemurnian Jiking sangat luar biasa. Apakah kalian melihat dengan jelas? Dalam proses Jiking memutar keahliannya, dia benar-benar membagikan segel satu demi satu secara terus-menerus. Tentu saja aku melihatnya. Tapi apakah menembakkan segel seperti ini memiliki manfaat dalam membentuk pil? Tidak tahu. Tapi apakah kamu memperhatikan? Ketika dia melingkari 1 putaran di sekitar kuali obat, dia hanya menembakkan segel pada 3 titik tetap. Itu benar. Ye Yuan sudah memiliki kekuatan jiwa alchemy Grandmaster peringkat menengah saat ini. Melaksanakan Tri Origins Art Samsara lagi jauh lebih mudah dibandingkan dengan di alam kondensasi roh. Teknik gerakannya saat ini lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Segel sudah digenggam dengan lebih baik dan akurat. Perlahan-lahan, suasana aneh bergelombang di aula. Di bawah mata semua orang, sosok Ye Yuan menjadi semakin lambat dan semakin jelas, seperti adegan diputar dalam gerakan lambat. Tentu saja,
Bahkan jika itu dalam gerakan lambat, sosok Ye Yuan masih sangat cepat. Karena gerakannya terlalu cepat. Semua orang merasa senang dengan mata dan pikiran. Proses pemurnian Ye Yuan adalah seolah-olah suatu bentuk seni dalam perspektif mereka. Mereka dipenuhi ekstasi, itu seperti mereka mabuk atau bermimpi. Dalam kondisi seperti itu, waktu berlalu dengan cepat. 1 jam berlalu dalam sekejap. Lalu Ye Yuan berteriak ringan, padatkan. Pada saat ini, kuali obat sebenarnya diselimuti oleh cahaya multiwarna, itu bertahan untuk waktu yang lama tanpa menghilang. Seluruh tempat itu sunyi senyap seolah waktu telah berhenti. Hanya tindakan Tong Wenchang dengan keringat yang membasahi wajahnya membuat orang merasa seolah waktu masih mengalir. Kecuali itu dibandingkan dengan proses penyempurnaan Ye Yuan, perbaikan Tong Wenchang adalah seperti tindakan badut. Itu tanpa rasa estetika untuk dibicarakan. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang tahu kata legendaris yang menghancurkan keheningan yang seperti kematian ini. Alam legendaris. Ini adalah alam legendaris. Ya dewa, aku tidak berpikir bahwa aku benar-benar bisa melihat alam legendaris di sisa tahun-tahunku. Terlalu luar biasa. Pil penyulingan, benda kering dan kusam ini sebenarnya diberi rasa keindahan yang begitu indah oleh Ji Qing. Benar-benar terlalu sulit dipercaya. Setelah keheningan, suara seruan terdengar di sekitar. Beberapa tua alkimia raja di kursi atas semua bertukar pandang. Mereka melihat dari mata pihak lain dengan takjub dan iri. Iya nih, sebagai seorang alkemis, ini adalah dunia yang mereka kejar sepanjang hidup mereka. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa dunia seperti itu akan benar-benar muncul pada remaja berusia 16 tahun. Aku sudah selesai, Ye Yuan dengan acuh tak acuh mengatakan kalimat. Dia kemudian kembali ke kursinya untuk menutup mata dan beristirahat. Sementara di sisi lain, Tong Wenchang masih mempertaruhkan hidupnya untuk memurnikan pil. Dia juga memasuki kondisinya sendiri dan benar-benar tidak menyadari kinerja Ye Yuan. Dia secara alami juga tidak tahu bahwa semua orang menggunakan mata simpatik untuk menatapnya. Setelah 1 jam berikutnya, Tong Wenchang menyelesaikan penyempurnaan pil. Hahaha, pil naga meledak-meledakku paling tidak kelas menengah. Mungkin bahkan kelas tinggi. Ji Qing, kamu pasti akan kehilangan pertandingan ini. Tong Wenchang jelas belum mendeteksi situasinya sendiri, tertawa liar setelah membentuk pil. Tetapi dia segera menemukan bahwa suasananya tidak tepat. Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua menatapku dengan mata itu? Apa yang aku sempurnakan adalah pil naga peledak meningkat tingkat tinggi, bahkan mungkin bermutu tinggi. Bahkan di antara Raja Kuaso Alkimia tingkat rendah, hanya beberapa dapat memperbaikinya, kan? Tong Wenchang agak bingung. Hadir pil obat Ji Qing dan Tong Wenchang. Saya pikir pertandingan ini tidak memiliki ketegangan lagi. Tidak? Tunggu, saya harus mengatakan bahwa ketegangannya bahkan lebih besar. Saya pikir semua orang ingin tahu apa tingkat kenaikan bahan peledak. Pil naga Ji Qing disempurnakan, kan? Yang Xiu berkata dengan sedikit gelisah. Bab 388. Aroma pil obat sudah meresap ke seluruh aula. Semua orang tahu bahwa pil obat ini yang disuling Ye Yuan pasti akan luar biasa. Adapun kata-kata despotik Tong Wenchang, semua orang mengabaikannya secara langsung. Pada saat ini, sudah tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Penatua Yang, cepat mengungkap misteri. Saya tidak sabar lagi. Iya, pil naga peledak meningkat ini, bahkan jika seorang ahli alkimia raja datang untuk memperbaikinya, mereka mungkin tidak dapat menjamin bermutu tinggi setiap saat, apalagi tingkat superior. Aku punya firasat bahwa pil kebon Rising Dragon ini mungkin tidak terbatas pada level superior grade. Ya dewa, pil naga Rising bertingkat eksplosif grade eksplosif. Aku benar-benar tidak berani mempercayai mataku. Tong Wenchang tampak bingung. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata semua orang, dia akhirnya mengerti sedikit. Paling tidak, dia tahu bahwa dia sudah benar-benar diabaikan oleh orang-orang. Ji Qing, apa yang dia lakukan? Yang Xiu menatap pil obat Ye Yuan dari kiri ke kanan. Semakin dia memandang, semakin dia tidak sanggup berpisah dengannya. Akhirnya, Yang Xiu menghela nafas dengan kagum dan berkata, kalian semua menebak dengan benar. Pil naga yang naik meledak Ji Qing tidak diragukan lagi kelas transenden. Ini seperti obat abadi bagi seniman bela diri yang mengolah metode penanaman atribut api. Petik 2. Seluruh makhluk Tong Wenchang ketakutan di sana. Hanya 2 kata yang berulang kali bergema di kepalanya. Tingkat transenden, tingkat transenden. Pil obat tingkat tinggi tier 3 tingkat transenden, ini. Aku salah dengar. Aku pasti salah dengar. Seorang Grandmaster Alkimia tingkat tinggi sedang memurnikan pil obat tingkat 3 tingkat transenden tingkat tinggi. Bukankah ini menghina kecerdasanku? Tong Wenchang berulang kali menyarankan untuk dirinya sendiri. Tetap saja, tidak ada yang memperhatikannya. Mata semua orang terpaku pada pil obat yang disuling Ye Yuan.
Benar-benar transenden. Benar-benar transenden. Sudah berapa tahun sejak pil obat tingkat 3 tingkat transenden tingkat tinggi telah muncul di ibu kota kita? Ya, ini hanyalah karya puncak dari pil obat tier 3. Setidaknya, di antara Alchemy Grandmasters, tidak, dalam kuasa Alchemy King Realm, tidak mungkin bagi siapapun untuk memperbaiki pil obat seperti itu. Alam legendaris. Pil obat tingkat tinggi tier 3 tingkat transenden. Aku baru saja menyaksikan keajaiban hari ini. Mahakarya Ye Yuan membuat semua orang kehilangan diri mereka dalam keajaiban. Yang Xiu sudah tidak sabar untuk mengakhiri majelis pilgrim ini. Dia ingin mengobrol dengan pemuda ini. Hasilnya tidak perlu aku mengatakannya, kan? Pertandingan ketiga ini, keluarga Xiao. Tunggu, kata-kata Yang Xiu diucapkan di tengah jalan ketika diinterupsi dengan kasar oleh Tong Wenchang. Alis Yang Xiu berkerut, nadanya menjadi dingin ketika dia berkata, apa yang harus kamu katakan? Tong Wenchang memiliki wajah garang ketika dia berkata, aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi pada pertandingan ini. Bocah itu hanyalah Alchemy Grandmaster kelas menengah. Bagaimana dia bisa memperbaiki pil naga bertingkat bahan peledak transenden? Dan juga, dua pertandingan sebelumnya, jawabannya terlalu aneh. Petik 2. Gemuruh. Aura alam laut jiwa Yang Xiu meletus sepenuhnya. Aura yang sangat kuat menghancurkan Tong Wenchang sampai dia merasa sesak napas. Jelas, Yang Xiu benar-benar marah kali ini. Maksudmu adalah, Asosiasi Alkemis kita akan berkolusi dengan keluarga Xiao untuk terlibat dalam penipuan di majelis pilgrim ini. Yang Xiu berkata dengan santai, tapi siapapun bisa merasakan kemarahannya. Semua orang sangat terkejut. Kata-kata dari Tong Wenchang ini bisa dianggap telah menusuk sarang lebah. Meskipun markas besar Asosiasi Alkemis ibu kota berada di bawah kekuasaan Kaisar Angin, itu tidak berarti bahwa Kaisar Angin dapat dengan bebas mengeluarkan perintah kepada Asosiasi Alkemis. Pada kenyataannya, Asosiasi Alkemis sepenuhnya tidak bisa mendengarkan perintah Kaisar Angin. Itu hanya karena di dunia Fierce Gale, Kaisar Angin adalah eksistensi yang sangat istimewa. Dia adalah salah satu dari pembangkit tenaga listrik kecil di dunia ini. Untuk mengungkapkan rasa hormat mereka, itulah sebabnya Asosiasi Alkemis dibawa di bawah kekuasaan Kaisar Angin. Sementara Asosiasi Alkemis mengorganisir semua sesi terakhir dari Majelis Pilgrim, ini bukan perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar Angin, tetapi Kaisar Angin mengundang organisasi netral ini. Di alam bawah, kecuali jika otak mereka rusak, jika tidak, tidak ada yang berani memprovokasi organisasi seperti Asosiasi Alkemis. Jika bukan karena kasus ini, dengan kekuatan Kaisar Angin, dia bisa sepenuhnya menelan Asosiasi Alkemis. Namun, apakah dia berani? Tong Fangsuo sangat takut dengan kata-kata Tong Wenchang. Dia maju ke depan untuk memberi hormat Yang Xiu dan berkata, tolong jangan salahkan dia, Penatua Yang. Wenchang, dia sejenak bingung, itu sebabnya dia akan mengatakan kata-kata yang menyinggung itu. Asosiasi Alkemis telah menyelenggarakan begitu banyak sesi majelis Grand Pil dan selalu tidak memihak. Bagaimana kita berani bertanya, Wenchang, mengapa Anda tidak meminta maaf kepada Penatua Yang? Petik 2. Saat ia mencapai akhir, Tong Fangsuo sudah memiliki nada tegas dan wajah. Namun, Tong Wenchang sudah benar-benar kehilangan dirinya. Bagaimana dia bisa mendengarkan? Kenapa aku harus minta maaf? Ayah, tidakkah kamu merasa itu sangat mencurigakan? Bocah itu bahkan tidak melihat dan menyusun begitu banyak formula pil. Dia bahkan mendekonstruksi semua 10 pil obat kuaso tier 4. Jika tidak karena dia tahu jawabannya sebelumnya, dengan dia hanya menjadi Alchemy Grandmaster tingkat menengah. Menamparkan, Tong Wenchang belum selesai berbicara ketika Tong Fangsuo mengirim tamparan besar, langsung mengirimnya terbang. Ketika dia merangkak lagi, seluruh wajah Tong Wenchang sudah membengkak seperti kepala babi, darah ada di mana-mana di wajahnya, tampak sangat menyedihkan. Putranya yang tidak berbakti. Jika kamu mengatakan omong kosong lagi, lihatlah jika aku tidak melumpuhkanmu. Ayo, teman-teman, bawalah putraku yang tidak berbakti ini kembali untukku, dan awasi dia dengan ama. Tanpa seizinku, tidak ada yang diizinkan membiarkannya keluar. Tong Fangsuo sangat marah sehingga nadi biru berdenyut. Kaisar Angin yang takut dengan Asosiasi Alkemis hanya karena dia takut akan kekuatan di baliknya. Tetapi bagi keluarga Tong di dunia Alkemis, Asosiasi Alkemis benar-benar sebuah eksistensi yang tidak bisa tersinggung. Tong Wenchang kehilangan sekrup sekarang, untuk benar-benar berani untuk menangkis Yang Xiu. Itu tidak akan menjadi masalah hanya kehilangan beberapa persen saham pasar pil obat. Sementara langkah ini terlihat sangat kejam, itu melindungi Tong Wenchang dengan sangat baik. Membawanya kembali untuk mengurungnya, itu hanya urusan internal keluarga Tong. Jika Yang Xiu benar-benar mengejar masalah ini, apakah kehidupan kecil Tong Wenchang dapat dipertahankan atau tidak masih merupakan masalah lain sama sekali? Bagaimana mungkin rubah tua seperti Yang Xiu yang hidup selama beberapa ratus tahun tidak mengerti niat Tong Fangsuo? Tetapi di ibu kota, Asosiasi Alkemis juga mengalami kesulitan Asosiasi Alkemis.
Tong Fangsuo sudah melakukannya untuk langkah ini. Dia tidak bisa melanjutkan masalah ini dengan lebih baik. Baiklah, baiklah. Masalah hari ini berakhir di sini. Sekarang, saya akan mengumumkan hasilnya. Majelis Pilgrim ini, keluarga Xiao menang dengan 2-1. Jika keluarga Tong tidak mau tunduk pada hasil ini, Anda bisa pergi dan mengeluh kepada Yang Mulia, Kaisar Angin, kata Yang Xiu. Dalam kata-kata ini sudah diungkapkan ketidaksenangannya yang tebal. Meskipun Yang Xiu bukan karakter yang kata-katanya seberat 9 tripod, dia juga sosok yang membawa beban. Kata-katanya masih memiliki banyak bobot. Tong Fangsuo sedang sakit kepala. Ini bukan Yang Xiu saja yang tidak bahagia. Kata-kata Tong Wenchang sudah menyinggung semua orang di asosiasi alkemis. Jenis celah ini, yang tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk dapat memperbaikinya nanti. Sebenarnya, Tong Fangsuo juga tidak bisa menyalahkan putranya. Siapapun yang mengalami hal seperti ini mungkin akan kehilangan rasa kesopanan juga. Apa yang dia khawatirkan sekarang adalah apakah Tong Wenchang masih memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di depan kuali obat lagi untuk memperbaiki pil setelah hari ini. Butuh 10 tahun untuk menumbuhkan pohon, tetapi 100 tahun untuk membesarkan seseorang. Agar Tong Wenchang dipuji sebagai jenius nomor 1 keluarga Tong, semua sumber daya yang dikeluarkan sampai sekarang hanya lebih dan tidak kurang dari Xiao Rufeng. Tapi setelah hari ini, Bab 389. Sebelum hari ini, Tong Wenchang memiliki semangat yang tinggi dan kuat. Pusat perhatiannya meliputi semua orang di generasi junior ibu kota, menginjak-injak junior keluarga Xiao, Xiao Rufeng, di bawah kakinya. Tapi saat dia hendak mencapai puncak, dia ditendang langsung dari altar oleh Ye Yuan. Tidak ada pertempuran di puncak, bahkan tidak seimbang. Ye Yuan, alkemis ini yang lebih muda, dan bahkan memiliki bidang kultivasi yang lebih rendah darinya, telah menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkan Tong Wenchang. Tidak ada kilatan dan kilatan baja dingin tapi luka seperti itu bahkan lebih sulit untuk disembuhkan dibandingkan dengan luka pisau dan pedang. Tong Fangsuo tahu bahwa setelah hari ini, Tong Wenchang mungkin akan menghilang ke masa. Tapi yang dia khawatirkan saat ini bukanlah ini. Itu adalah bagaimana keluarga Tong harus menerima kemarahan asosiasi alkemis serta penindasan setelah keluarga Xiao mengambil tempat mereka. Begitu dia memikirkan hal ini, Tong Fangsuo tidak bisa menahan perasaan sangat jengkel. Tepat pada saat ini, Sovereign Star Abyss membuka mulutnya dan berkata, "Jiking." Aula langsung tenang. Semua orang menebak apa yang akan dilakukan tokoh puncak di dunia alkimia ibu kota ini selanjutnya. Mata semua orang saat melihat ke arah Ye Yuan dipenuhi dengan niat iri dan selamat. Iya nih, tidak ada yang cemburu. Ye Yuan sudah menggunakan kekuatannya untuk menaklukkan semua orang. Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk cemburu. Ye Yuan membungkuk sedikit dan berkata, "Lord Star Abyss." Star Abyss menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, "Apakah kamu mau mengakui lelaki tua ini sebagai tuanmu?" Jika itu orang lain, mereka mungkin akan sangat gelisah sehingga mereka akan melompat. Tapi bagi Ye Yuan, ini agak menggelikan. Setelah merenung sejenak, Ye Yuan berkata dengan dingin, "Junior bersedia." Star Abyss secara alami tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi tuannya. Ye Yuan jelas tidak ingin mengakuinya sebagai tuan juga. Tapi situasi Ye Yuan saat ini sangat istimewa. Dalam ibu kota ini, orang mungkin mengatakan bahwa ia memiliki musuh di mana-mana. Begitu seseorang menemukan identitasnya, ia akan menghadapi kematian. Di ibu kota, lupakan pembangkit tenaga Realm Traversing Realm, para ahli Realm Sisol hanya sebanyak bulu sapi. Salah satu dari mereka muncul secara acak, dan dia bisa mati tanpa tanah penguburan. Meskipun dia bisa menggunakan seni mistik jiwa surgawi untuk menutupi jiwa surgawinya, penampilannya tidak bisa diubah sama sekali. Jika dia dikenali oleh anggota suku keluarga Lan, dia pasti sudah mati. Menemukan pendukung seperti Star Abyss, keselamatannya akan meningkat secara dramatis. Ingin menyelamatkan orang juga akan jauh lebih nyaman. Star Abyss mengangguk dengan senyum, jelas sangat senang dengan murid ini. Dan pada saat ini, berat Ye Yuan di mata semua orang secara alami menjadi berbeda. Orang-orang dari faksi di sekeliling bergegas mengelilingi. Selamat kepada saudara kecil Ji karena telah mengakui tuan yang terkenal. Prospek masa depanmu tidak terbatas. Selamat kepada saudara kecil Ji King. Saya bos Balai Dehua. Di masa depan, jika saudara kecil Ji memiliki kebutuhan, Anda hanya perlu menginstruksikan. Apa yang bisa diambil oleh Balai Dehua saya akan benar-benar melakukannya tanpa keberatan. Petik 2. Untuk sesaat, Ye Yuan benar-benar berkerumun. Proses ini berlangsung kira-kira 1 jam sebelum semua orang secara bertahap bubar. Pada saat ini, orang-orang di aula sudah hampir hilang. Bahkan 7 tua-tua Raja Alkimia dan Sovereign Star Abyss sudah pergi. Baru sekarang Xiao Changfeng maju dan membungkuk dalam-dalam pada Ye Yuan. Saya mewakili keluarga Xiao untuk berterima kasih atas kebaikan besar saudara kecil Ji.
Rahmat ini sama dengan memberi keluarga Xiao saya kesempatan hidup baru. Awalnya, Xiao ini berencana memberi saudara kecil posisi sebagai tetua tamu-tamu Xiao Family. Adik kecil bisa meminta sumber daya keluarga Xiao tanpa batas. Tapi karena adik kecil menjadi murid yang cerdas dari Sovereign Star Abyss, aku khawatir kamu akan menengadah dengan jijik pada hadiah kecil ini. Jika adik laki-laki memiliki area di mana kamu memiliki gunakan Xiao ini untuk, jangan ragu untuk berbicara. Xiao ini tidak akan menyusut dari kematian untuk mencapainya. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, kepala keluarga tidak perlu sopan. Aku tidak punya permintaan untuk keluarga Xiao. Jika kepala keluarga benar-benar ingin berterima kasih, tolong bantu aku berterima kasih kepada Nona Ruyan. Jika bukan untuknya, Ji ini mungkin akan memiliki menjentikkan lengan bajuku dan sudah pergi. Petik 2. Tapi kata-kata ini terdengar agak ambigu. Xiao Ruyan yang ada di belakang Xiao Changfeng memerah. Xiao Changfeng merasa sedih di hatinya. Tindakannya sebelumnya memang masih membuat marah leluhur kecil ini. Tapi dia juga diam-diam bersukacita bahwa leluhur kecil ini sepertinya menyukai putrinya sendiri. Kecuali itu, keluarga Xiao akan mengadakan pasangannya menemukan persaingan bela diri segera. Dua keluarga Sue dan Huang sudah melotot seperti harimau dengan mata tamak. Sekarang, ada tambahan Ji Qing. Bagaimana ini harus dilakukan? Xiao Changfeng merasakan sakit kepala. Dia mengambil token dari tubuhnya dan memberikannya kepada Ye Yuan, mengatakan, Adik Ji, ini token level tertinggi keluarga Xiao saya. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda hanya perlu membawa token ini ke bisnis di bawah Xiao nama keluarga, dan mereka akan berkolaborasi dengan Anda. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan tidak sopan kali ini. Inilah yang layak dia dapatkan. Sebenarnya, jika bukan karena dia takut rubah tua ini akan menjadi curiga, Ye Yuan bahkan ingin langsung membuka mulutnya untuk meminta dua budak darinya. Tapi Ye Yuan juga tahu bahwa asalnya tidak diketahui. Bahkan jika dia menjaga hal-hal sesederhana mungkin, juga akan sulit untuk mencegah Xiao Changfeng menjadi curiga. Cara mendekati kedua orang itu tanpa meninggalkan jejak mungkin masih harus ditetapkan melalui Xiao Ruyan. Itulah sebabnya dia sengaja menyebut Xiao Ruyan dan tidak menunjukkan sikap apapun pada Xiao Changfeng. Karena itu masalahnya, maka Ji ini berterima kasih kepada kepala keluarga. Ye Yuan mengulurkan tangannya untuk menerima token. Melihat Ye Yuan menerima token itu, Xiao Changfeng juga menghela napas panjang lega. Setelah hari ini, status Ye Yuan akan menjadi luar biasa. Murid brilian Sovereign Star Abyss dan kekuatannya sendiri berdiri di atas semua yang lain juga. Sosok seperti itu tidak perlu lama sebelum dia diketahui semua orang di ibu kota. Bersahabat dengannya sangat bermanfaat bagi keluarga Xiao. Xiao Changfeng tertawa kecil dan berkata, adik laki-laki terlalu sopan. Itu, kalian anak muda memiliki topik yang sama. Aku, lelaki tua ini, tidak akan bergaul bersama. Xiao ini mengambil cuti terlebih dahulu. Ruyan, kau dan adik Ji berinteraksi bersama lagi. Jika adik Ji memiliki permintaan, Anda melakukan yang terbaik untuk menyetujuinya. Luka lama Rufeng kambuh dan masih perlu kembali untuk mendapatkan istirahat yang baik untuk pulih. Dia akan kembali bersama dengan saya. Petik 2. Setelah Xiao Changfeng pergi, Xiao Ruyan akhirnya sedikit melonggarkan. Dia berkata dengan wajah agak memerah, Ji Qing, kali ini, itu semua berkat kamu. Tetapi pada saat ini, Ji Qing tiba-tiba tersenyum menggoda dan berkata, saya pikir Anda akan mengatakan sesuatu seperti, tidak mampu membayar kebaikan dan hanya bisa menawarkan diri dalam pernikahan. Dengan begitu, saya bisa menerimanya dengan mudah. Petik 2. Mendengar ini, wajah Xiao Ruyan memerah merah padam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan jijik, kamu. Kenapa kamu selalu tidak serius? Haha, gadis Adil adalah pasangan pria yang baik. Bagaimana tidak serius? Aku sangat serius sekarang. Sementara dia mengatakan secara serius, wajahnya tidak serius sama sekali. Jika sebelumnya, Xiao Ruyan pasti sudah menginjak. Tapi ini bukan hari pertamanya berhubungan dengan Ye Yuan lagi. Dia tahu bahwa dia bercanda. Meskipun itu sangat memalukan, dia juga dengan kuat menahannya dan tidak menutupi wajahnya dan berlari. Tapi Ye Yuan tidak menyangka bahwa ekspresi Xiao Ruyan tiba-tiba menjadi sedih dan dia berkata, seorang gadis yang adil adalah pasangan yang baik untuk pria. Tapi aku tidak memiliki kendali atas diriku sendiri. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, sekarang setelah krisis keluarga Xiao dihindari, masalah persaingan bela diri untuk menemukan pasangan ini masih harus dilanjutkan. Xiao Ruyan menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, Martial berkuasa di dunia Fierce Gale. Selain asosiasi alkemis yang mampu mengisolasi dan melindungi diri mereka sendiri, keluarga alkimia semua keberadaan bawahan. Jika tidak, dengan keuangan keluarga Xiao dan keluarga Tong kekuatan, kita akan memiliki peringkat yang lama di antara keluarga kelas 1. Di ibu kota, yang benar-benar kuat masih keluarga kelas 1 seperti keluarga Huang, keluarga Sue, serta keluarga Sangguan. Petik 2.
Bab 390/390. Ye Yuan sampai pada suatu realisasi. Ternyata keterampilan alkimia sama sekali tidak dipikirkan di dunia Fierce Gale. Seniman bela diri Fierce Gale World sebagian besar mengandalkan bakat dan kerja keras mereka sendiri untuk mengolah. Ketergantungan mereka pada pil obat tidak sebesar dunia tanpa akhir. Tentu saja, ini hanya perbandingan. Keluarga besar itu, serta pasukan di bawah komando Kaisar Angin, tentu saja akan menikmati lebih banyak sumber daya. Kultivasi mereka secara alami juga akan lebih cepat. Tetapi bagi mereka, pil obat hanya menambahkan bunga kesulaman dan tidak memberikan bahan bakar di salju. Sebenarnya, Ye Yuan bisa mengatakan bahwa sementara dunia Fierce Gale kekurangan sumber daya, lingkungan itu sendiri sebenarnya adalah sumber daya mereka yang paling berharga. Seniman bela diri Fierce Gale World dapat dikatakan memiliki afinitas alami dengan konsep angin. Kultivasi mereka di sepanjang jalan ini juga akan lebih cepat. Jika dugaan Ye Yuan benar, tidak ada kekurangan seniman bela diri yang memahami niat sebenarnya di dunia Fierce Gale. Saat Ye Yuan memasuki kota, dia bersentuhan dengan pengaruh dunia alkimia. Dia masih belum memiliki pemahaman langsung tentang kekuatan lain. Melihat itu sekarang, kedua keluarga Xiao dan Tong sebenarnya memiliki banyak hal yang tidak dapat mereka kendalikan. Seperti itu, ya, karena kamu tidak mau menikah, cari seorang pria untuk mengalahkan kedua orang itu dan tidakkah itu akan diselesaikan? Kata Ye Yuan. Xiao Ruyan tersenyum pahit dan berkata, di mana keluarga Xiao akan menemukan karakter seperti itu? Keluarga Huang, Huang Wenqiu dan keluarga Sue Zaihe adalah ahli nomor 2 di antara generasi junior ibu kota. Kekuatan mereka setara satu sama lain. Ingin menemukan seseorang yang lebih kuat dari mereka, dan masih harus memenuhi persyaratan usia. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Petik 2. Oh, pakar nomor 2, lalu siapa ahli nomor 1? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pakar nomor 1 adalah dua orang. Mereka adalah Yang Mulia, Pangeran Ketujuh, dan Sangguan Lingyun keluarga Sangguan. Ketika dia berbicara tentang dua orang ini, wajah Xiao Ruyan juga mengungkapkan kehikmatan. Oh, begitu mengesankan ya. Kalau begitu itu agak sulit untuk dihadapi. Mengapa aku tidak membantumu mengalahkan mereka, dan kemudian kau berjanji padaku satu hal? Bagaimana dengan itu? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Mata Xiao Ruyan menyala tetapi segera redup lagi. Aku tahu bahwa kamu sangat kuat di jalur alkimia. Tetapi dalam hal kekuatan bela diri, kamu tidak mungkin mengalahkan dua orang itu. Lebih jauh, jika kamu membutuhkan aku untuk melakukan sesuatu, ayah juga telah mengatakan sebelumnya, kamu hanya perlu untuk berbicara dengan bebas. Petik 2. Ye Yuan mencibir dan berkata, benarkah? Bahkan menginginkanmu juga tidak apa-apa. Xiao Ruyan sudah benar-benar mati rasa. Dia berkata, tentu saja kamu bisa. Prasyaratnya adalah kamu bisa membawaku pergi. Namun, kata-kata ini membuat Ye Yuan melompat ketakutan. Dia tertawa asal-asalan dan berkata, hanya bercanda. Aku tidak ingin diburu oleh Huang dan Sue, dua keluarga kelas 1 yang hebat. Sebenarnya, Ye Yuan benar-benar ingin bertanya tentang masalah para budak. Tapi dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai Xiao Ruyan, jadi dia dengan paksa menelan kata-katanya kembali. Masalah budak dunia tanpa akhir terlalu sensitif. Dia hanya harus membuka mulutnya, dan itu akan menarik kecurigaan orang. Xiao Ruyan sangat cerdas. Mustahil untuk tidak memiliki gagasan sama sekali. Bahkan jika dia sangat membantu keluarga Xiao kali ini, mengenai masalah yang melibatkan perang antara dua dunia, sisi mana Xiao Ruyan akhirnya akan memilih untuk berdiri di atas sangat sulit untuk dikatakan. Adapun Xiao Changfeng, Ye Yuan bahkan kurang berharap padanya. Rubah tua itu pasti akan segera menjatuhkannya dan menyerahkannya di depan Kaisar Angin untuk mengklaim pujian. Pada saat ini, seorang pemuda berjalan ke aula perlahan, langsung menuju Ye Yuan. Junior Apprentice Broterji, aku murid pertama Tuan, Si Haoran. Tuan meminta Anda untuk pergi menemuinya setelah Anda selesai menyelesaikan barang-barang di sini, kata pemuda itu kepada Ye Yuan. Si Haoran ini ternyata adalah ahli Raja Alkimia. Orang ini tampak muda, tetapi usianya mungkin tidak lagi semuda itu. Penuaan penampilan seniman bela diri secara bertahap akan melambat setelah peningkatan kekuatan yang terus-menerus. Si Haoran ini berusia paling tidak 100 tahun tetapi sudah melangkah ke alam laut jiwa dan maju ke Raja Alkimia. Di alam bawah, ini benar-benar bakat luar biasa. Selanjutnya, Ye Yuan bisa merasakan bahwa tatapan si Haoran tertahan dan cukup memiliki udara seseorang yang berpikiran luas. Dia benar-benar berbeda dari Tong Wenchang, itu sangat kontras. Judul Tong Wenchang tentang Raja Semasi Alkimia terdengar menakutkan, tetapi sebenarnya yayasannya dangkal. Itu sepenuhnya untuk berpacu dengan waktu bahwa ia dengan paksa menerobos ke alam laut jiwa. Bagi para alkemis, tabu terbesar adalah poin ini. Fondasi yang tidak stabil, semakin jauh ke belakang, semakin sulit untuk menerobos.
Terlepas dari Tong Wenchang menerobos ke Raja Alkimia Kuaso sangat awal, jika dia ingin menerobos ke Raja Rilk Alkimia, tanpa 1 atau 200 tahun akumulasi, itu tidak bisa dicapai. Tapi kekuatan jiwa si Haoran ini murni, itu jelas marah melalui pelatihan yang berat. Hanya dengan mengalami penyempurnaan pil yang tak terhitung jumlahnya, seseorang dapat memperbaiki kekuatan jiwanya hingga tingkat seperti ini. Poin ini, yang lain tidak bisa mengatakannya, tapi Ye Yuan sangat jelas. Tapi apa yang membuat Ye Yuan terkejut adalah mengapa Star Abyss mengirim murid pertamanya untuk menjemputnya. Bahkan jika itu menerima murid baru, bukankah ini terlalu serius? Di tempat Star Abyss, dia hanyalah pendatang baru. Membuat murid pertamanya menjemputnya, betapa hebatnya wajah itu. Aku sudah melihat alkimia Raja Si. Xiao Ruyan membungkuk pada si Haoran, dan kemudian dia berkata kepada Ye Yuan, Ruyan tidak berani menunda urusan Lord Star Abyss dan akan mengambil cuti saya di sini. Masalah hari ini, Ruyan berterima kasih kepada Tuan Ji atas nama keluarga Xiao. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Nona Ruyan tidak perlu keberatan. Hati-hati. Melihat pandangan belakang Xiao Ruyan yang luwes, si Haoran tersenyum dan berkata, Nona Ruyan dan keluarga sangguan-sangguan Ling Sui dinamai dua keindahan ibu kota bersama. Sampai hari ini, tidak ada yang dapat merebut hati mereka. Untuk berpikir bahwa murid junior, Bruder Ji baru saja masuk keluarga Xiao selama beberapa hari, dan hati Nona Ruyan telah diam-diam dijanjikan. Sungguh tangguh. Petik 2. Ye Yuan tertegun. Awalnya, dia berpikir bahwa si Haoran ini adalah seseorang yang serius dalam berbicara dan bersikap. Siapa yang tahu bahwa ia akan memecahkan lelucon semacam ini pada pandangan pertama? Haha, kakak magang senior sulung terlalu banyak berpikir. Nona Ruyan hanya memiliki perasaan terima kasih kepadaku. Bagaimana orang yang sombong seperti dia bisa menyukai seorang pendaki hijau yang tidak berpengalaman seperti aku? Ye Yuan berkata dengan mengejek diri sendiri. Tetapi si Haoran berpikir sebaliknya dan berkata sambil tersenyum, saya seseorang yang telah melalui ini. Saya tidak akan salah menilai. Apa yang Anda katakan itu benar. Miss Ruyan memang orang yang sombong. Tapi itu karena ia belum pernah bertemu seorang pria yang pantas dicintainya untuk jatuh cinta. Dan hari ini, kinerja Junior Apprentice, Brother Ji telah sepenuhnya menundukkan kesombongannya. Selain itu, Junior Apprentice, Brother Ji, sudah berada di bawah pengawasan guru. Bagaimana Anda bisa menyebut diri Anda seorang greenhorn yang belum berpengalaman? Selama saudara apprentice junior bersedia, mintalah guru untuk keluar dan menengahi untukmu. Bagaimana keluarga Huang dan Sue berani mengatakan satu kata keberatan? Ketika Ye Yuan mendengarkan, dia berpikir sendiri, sial. Si Haoran ini sepertinya tidak bercanda. Mungkinkah Xiao Ruyan benar-benar jatuh cinta padanya? Tapi dia dan Xiao Ruyan adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda dan pasti akan menjadi musuh di masa depan. Ketika saatnya tiba, bagaimana mereka harus saling berhadapan? Batuk, terlalu banyak berpikir. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan masalah ini. Menyelamatkan sesama muridnya adalah urutan pertama dalam masalah ini. Ye Yuan tertawa acuh tak acuh dan berkata, kakak magang senior sulung, jangan mengolok-olok junior ini. Bukankah saya masih muda? Saya belum mempertimbangkan masalah ini, jadi saya tidak akan menyulitkan guru untuk memberkati kehadirannya. Petik 2. Si Haoran tertawa terbahak-bahak dan berkata, Junior Apprentice Brother benar-benar orang yang aneh. Di ibu kota, pria mana yang tidak ingin menahan kedua wanita cantik ini dalam pelukan mereka? Namun, Anda memiliki kekuatan dan peluang ini tetapi membuat alasan untuk menolak baik juga. Selama Nona Ruyan belum menikah, Anda memiliki banyak peluang. Bahkan jika pasangan yang menemukan persaingan bela diri menentukan pasangannya, selama dia masih memiliki tubuh yang suci, Anda masih bisa menikahinya lagi. Ini adalah tempat kepercayaan orang-orang di bawah Sovereign Star Abyss berada. Petik 2. Mata Ye Yuan berkedip. Si Haoran ini adalah kesukaannya.